Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman Bebras semua, tergantung kapan kalian mendengarkannya. Datang lagi kita di episode kedua dari podcast untuk Bebras gitu ya. Kita ada tanya jawab, hari ini masih bersama Ibu Inge, Ibu Ingriani Lim, tentunya dari Bebras NBO. Kalau kita ingat Bu Inge, tapi sebelumnya Bu Inge sehat kan Bu? Aman ya Bu ya? Sehat, terima kasih. Mantap, Ibu, penting itu Bu. Nah, kalau kita ingat-ingat dari episode yang pertama Bu, ini kan baru episode kedua nih. Episode pertama kemarin, siapa tahu teman-teman yang di rumah udah pada nonton kan gitu. Episode pertama kita bahas kemarin tuh tentang computational thinking. Apa itu computational thinking gitu. Meskipun ternyata pas kita tonton lagi ada belibet-belibet ya Bu ya, tapi nggak apa-apa Bu ya, belibet-belibet sedikit ya. Tapi intinya kita sudah menjelaskan di situ computational thinking itu apa, bagaimana cara kita dari jangan langsung fokus ke problem solvingnya, tapi problemnya sendiri itu harus kita cari dulu, bagaimana kita menentukan problem yang tepat. Kemudian kemarin dibahas juga soal efektif, efisien, dan satu lagi apa Bu? Optimal ya Bu ya? Ya. Nah, hari ini mungkin kita akan bahas sedikit lebih jauh Bu Inga. Saya juga sering, sejak saya sering ngomongin tentang computational thinking gitu, cukup banyak yang nanya ke saya sebetulnya, apa sih yang membedakan itu antara computational thinking dengan misalnya thinking yang lain gitu. Ada critical thinking, analytical thinking, ada apalagi dibilang problem solving, product thinking. Banyak sekali design thinking gitu. System thinking. Nah, system thinking saya mana pernah dengar tuh. Jadi apa sih Bu sebenarnya, apa nih yang menyebabkan sesuatu proses atau sebuah thinking, sebuah proses berpikir tadi disebut, oh ini computational thinking. Apa sih Bu? Boleh nggak Bu dijelasin? Jadi gini, computational thinking is a kind of high order thinking. Berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu bukan rendah, itu yang paling gampang. Dan berpikir tingkat tinggi itu kalau yang tingkat rendah itu sebenarnya nggak mikir, cuma ngapal dan sebagainya. Kalau di Bloom itu ada taksonomi ya, orang itu ada tingkatan kognisi. Nomor 1 ngapal, habis apal dia itu paham, habis paham dia bisa mengaplikasikan, jadi bisa pakai sebuah teori gitu kan. Bisa mengevaluasi, karena kalau bisa mengevaluasi itu kamu bisa punya pandangan dia baik, tidak baik, kurangnya apa, kemudian bisa create ya. Nah, high order thinking itu is a kind of creation. Kalian tahu di abad ke-21 itu harus orang itu kan nantinya kritis, kreatif kan, di profil pelajar Pancasila. Kreatif itu bisa menciptakan sesuatu. Terlepas yang disebut dengan mencipta itu bukan sesuatu yang dari tidak ada, karena manusia tidak bisa mencipta. Sebetulnya yang bisa mencipta itu cuma Tuhan. Betul. Karena definisi mencipta itu dari tidak ada apa-apa menjadi ada. Manusia itu enggak. Kalau kita mau bikin komputer itu harus dari material kan. Dari semua high order thinking itu yang ada salah satu yang disebut dengan critical thinking. Okay. Kalau mau nanti kita bisa bahas, tapi critical thinking itu fokusnya problem solving. Got it. Dan bagaimana caranya melihat dari, ada teorinya sendiri, nanti ada 8 elemen, ada 9 kriteria, dia sudah mendefinisikan sesuatu. Dalam perkembangannya, sekarang kan datang si komputer ini yang mengubah dunia. Terus akan ada dunia digital, internet, kita akan bertransaksi, e-commerce. Maka kita membutuhkan create sebuah solusi yang computerized. Ujungnya ke sana. Jadi kalau critical thinking biasa, kamu bisa problem solving, tapi solusinya belum tentu computerized. Jadi salah satu yang paling membedakan computational thinking itu proses berpikir, memformulasikan persoalan yang solusinya nanti bisa dijalankan. Kita tidak bilang nembak komputer, tapi bisa dijalankan oleh agen pemroses informasi. Lihat ya, ini cara menyembunyikan.
Oke. Agen pemroses informasi itu bisa manusia. Karena pada hakikatnya komputer itu meniru manusia. Kenapa computational thinking ini tidak disebut diselesaikan komputer, tetapi lebih manusia dulu. Kamu tahu sekarang ada artificial intelligence. Ya. Itu kan inteligensia manusia yang mencoba direalisasikan lewat komputer kan? Ya, mencoba diimitasi ya Bu ya? Betul, ujungnya sebetulnya untuk sesuatu yang computerized, yang terkomputerisasi solusinya. Karena komputer itu bodoh, dia mesin kan? Sebetulnya komputer itu harus diprogram. Makanya kita tidak ngomong dilaksanakan oleh komputer, karena komputer itu bisa melaksanakan karena kita program. Oke. Jadi computational thinking itu membuat anak suatu hari solusinya itu bisa dikomputerkan dan mengikuti jalan pikir computer scientist. Berarti intinya computational thinking bisa dibilang ini, kalau yang kita bicara dari tadi kan komputerisasi dan lain sebagainya, ibaratnya adalah bagaimana bisa memiliki pola pikir yang dibutuhkan sebagaimana programmer atau computer scientist sedang mau membuat program, begitu ya Bu ya? Yes. Oke, mantap. Nah itu jadi gimana tuh Bu? Apa ada faktor-faktor khusus atau poin-poin khusus yang memang hanya dimiliki atau menjadi keutamaan dari computational thinking gitu kan? Kita udah sering dengar nih gitu. Ya, keutamaan computational thinking tapi bukan umum untuk manusia ya, aku mau menekankan. Karena ini tidak eksklusif. Oke. Karena manusia. Jadi bukan berarti ini milik ilmu komputer. Karena generic thinking sebuah solusi zaman sekarang kan DNA sequencing, biologi pakai ini, insinyur arsitek dia mau bikin suatu pakai ini ya. Nah, inilah kalau dibilang keutamaannya ada 4 yang disebut fondasi, cornerstone. Batu penjuru. Ya, orang membuat 4 batu penjuru itu supaya gampang, kami orang komputer itu nyebutnya AADP. Kenapa sengaja kami aclak? AADP. Karena AADP. Orang lebih suka sebetulnya membahas dekomposisi dulu. Dekomposisi itu melihat sebuah benda, sebuah persoalan, sebuah teks, sebuah apapun sebagai sesuatu yang terstruktur. Jadi kalau aku lihat kamu manusia sekarang, aku lihat ada kepala, ada tangan, kaki, itu struktur kan. Yeah. Jadi gini, dekomposisi itu bukan mengurai, itu keliru. Melihat struktur sehingga setiap elemen struktur kelihatan. Dekompos ya, jadi ada struktur, yang penting itu struktur. Nah, di antara struktur ini yang lebih penting ada struktur yang kelihatan dan tidak kelihatan. Motret yang kelihatan itu gampang, aku bisa lihat kepalamu, tanganmu, matamu. Tetapi sistem penginderaan mata itu terikat mata, masih kelihatan ya. Sistem pencernaan kamu nggak bisa lihat. Sistem imunisasi, imun tubuh, sistem peredaran darah, nggak bisa. Itu nggak bisa. Tapi termasuk sesuatu yang harus diproses dan dipelajari. Itu sebabnya orang belajar biologi, belajar tubuh manusia, struktur tanaman. Komputer lebih susah karena problem. Struktur dari sebuah problem itu apa? You have to define problem, itu nggak kelihatan. Nanti kita lihat problemmu apa. Kalau kamu misalnya problemmu sakit gigi itu, simptom tadi belum problem ya. Terus ditelusuri sampai tumor otak, otaknya di mana. Jadi tidak segampang mendekomposisi benda nyata. Ini yang menjadi persoalan. D. Sebentar Bu. Tadi Ibu ada ngomong tentang problem dan simptom. Buat yang nggak tahu, jadi tidak semua yang kita sebut sebagai problem itu sebenarnya adalah problem. Bisa jadi dia hanya gejala atau simptom dari akar permasalahan atau yang disebut dengan problem. Gitu ya Bu Inge ya? Itu refreshing. Betul, tapi kamu bisa membedakan itu simptom atau problem, itu sebuah problem. Inilah informatik, selalu rekursif. Rekursif. Iya kan?
Untuk tahu itu tadi, untuk mengetahui menganalisis simptom supaya tahu akar persoalan itu sudah problem. Berarti kemarin kalau Ibu menyebutnya adalah finding a problem is a problem in itself. Kalau kata Ibu kemarin, kalau nggak salah. Betul, ya kan? Itu satu, itu ceritanya. Jadi apa? Dekomposisi itu apa? Oke. Berikutnya kita masuk ke abstraksi. Setelah tahu apa, kita itu harus membedakan mana yang penting dan tidak penting. Untuk mendapatkan view yang lebih yang lebih clear untuk di-solve. Bukan berarti aku membuang yang tidak penting ya. Ini yang orang suka keliru. Jadi prioritizing sebetulnya kan. Oke. Selain membuat abstraksi yang abstraksi itu abstrak sebuah makalah dengan 200 kata, kamu tidak usah membaca seluruh makalah. Anak kecil kalau gambar kepala kayak kentang, aku selalu ngomong 2 buletan, hidungnya cuma mulutnya garis, tangannya cuma kayak cakar 5. Nggak usah detail-detail sampai ruas jari sampai kelihatan ini. Jari itu biasanya digambar 5 gini, karena yang penting dari struktur jari adalah 5 dan telapak tangan. Oke? Nah, itu abstraksi. Abstraksi ini kalau benda nyata gini gampang. Kalau ndak nyata tadi susah lagi. Tapi bisa dipelajari dari benda nyata. Contohnya abstraksi dari sebuah stasiun kereta api kemarin. Kamu ke stasiun manapun di dunia, untungnya itu selalu ada tempat beli karcis, ada peron kalau kereta api gitu kan. Kalau kamu pindah ke bandara, kamu akan lain lagi. Ada dicek keamanan, ada nitipin barang yang disebut dengan check-in gitu kan. Terus masuk ke ruang tunggu. Jadi itu adalah struktur dari sebuah bandara, sehingga antara dekomposisi dengan abstraksi ini ada hubungannya, karena dekomposisi menunjukkan bagian-bagian, abstraksi ini yang tralala trilili ku buang. Kayak tadi tangan itu aku nggak peduli daging, kulit, terus garis tangan dulu kalau aku bicara tangan, tapi begitu bicara telapak, nanti aku akan sebagai orang yang melihat garis tangan ini jadi perlu gitu. Jadi komputer itu rumitnya di situ. Kita tuh nggak boleh punya pandangan hitam putih satu, walaupun dia 01. Kamu ngerti? Tadi yang tadinya aku abaikan. Tapi kalau itu menjadi fokus, maka aku diperdalam. Itu abstraksi. Kalau tadi kita menggunakan contoh bandara, dekomposisi adalah kita mengetahui struktur dari bandara tersebut. Ada pintu masuk, ada cek keamanan, ada tempat check-in, ada eskalator, mungkin ada kafe, ada restoran, ada toilet dan sebagainya. That's decomposition. Ketika kita masuk ke arah abstraksi, tergantung kita ini siapa. Saya adalah penumpang yang buru-buru karena tinggal 10 menit lagi pesawat saya berangkat. Yang penting buat saya adalah pintu masuk, cek keamanan, check-in, peron. Exactly. Langsung bandara. Ya, tapi kamu nggak ngomong restoran yang terlalu yang kagak penting kan. Tapi kalau saya adalah penjemput yang harus menunggu 3 jam buat nunggu misalnya teman saya pulang dari luar negeri, yang penting buat saya restorannya di mana, toiletnya di mana, kafenya di mana, karena saya toh nggak bisa masuk ke dalam pesawat, gitu ya Bu ya? Itu karena ranah problemmu beda. Jadi problemnya beda, itu pun akan menghasilkan abstraksi yang berbeda antara yang penting dan tidak pentingnya gitu ya Bu? Betul, bahkan sudut pandang yang beda. Kamu misalnya arsitek bandara dengan seorang pilot bandara yang akan berperan terbang itu akan punya pandangan lain terhadap bandara yang sama. Siap. Nah, berikutnya setelah tadi itu kamu algoritma itu langkah, karena kalau kamu mau mendelegasikan solusi untuk dikerjakan oleh agen pemroses, kamu harus menjelaskan ke dia. Jadi gini, adalah latihan yang baik. Misalnya kita punya ibu di rumah nyuruh anaknya, ambil baju yang mana, itu derajatnya tidak perlu detail, anak bisa tahu.
Tapi kalau anak itu belum punya konteksnya, ibu harus ngasih langkah demi langkah kan. Itu algoritma. Ya, yang paling sering itu nanti lihat di slideku yang bikin Indomie, bikin nasi goreng kemarin itu kan. Resep itu langkah. Betul. Membaca di kehidupan sehari-hari, kamu itu misalnya beli perangkat elektronik, kamu pasti dapat petunjuk untuk membongkar, terus ngapain, beli HP baru itu mesti di-charge bener berapa jam gitu kan. Betul. Beli panci, kamu akan punya instruksi gimana dia mencucinya supaya tidak cepat rusak dan seterusnya. Nah, itu manusia. Nanti kita akan menulis perintah semacam resep atau instructional itu untuk komputer. Itu ujungnya program komputer. Dan disitulah nanti belajar programming. Oke. Gitu ya, algoritma semua orang tahu. Algoritma itu ditemukan sekitar tahun 800-an. Al-Khwarizmi ya. Al-Khwarizmi. Ya, itu memperkenalkan apa itu algoritma sebagai bagian dari matematik. Yang terakhir itu adalah pattern recognition, mengenali pola. Tadi bandara itu sebetulnya setiap bandara akan sama. Itu pola, dikasih pola, kamu jadi tidak bingung. Karena kalau tahu polanya, kamu ke bandara di seluruh dunia pun kamu akan tahu karena ngerti bahwa seperti itu. Dan sebaliknya, kalau andai kata tidak ada yang menjelaskan ke kamu itu hidupnya harus cari pola. Karena nyari pola itu akan DNA sequencing itu kan cari sequence yang tertentu. Nanti data mining itu kan cari data yang seperti apa. Pengenalan wajah misalnya. Itu mengenali wajah orang dengan kucing. Itu polanya lain gitu kan. Iya. Sehingga aku tahu manusia itu punya pola. Sehingga aku bisa membedakan manusia dengan misalnya katakanlah primata gitu, kera atau gitu, gorila. Lah, 4 itu disebut cornerstone. Cornerstone itu batu penyangga, jadi nggak bisa hilang satu sama lain. Karena kalau hilang itu nggak berfungsi. Jadi bukan, terus seringkali orang nanya gitu ya, pola dulu atau urutannya gimana Bu? Harus sama terus nggak? Enggak. Inilah uniknya problem solving. Karena kalau urutan itu sudah pasti, jadi algoritma, berpikir itu sudah enggak berpikir. Ngerti nggak kamu? Gini, kalau algoritma itu sudah urutannya ada, nggak ada gunanya belajar computational thinking. Oke. Justru kenapa harus belajar computational thinking? Karena untuk satu persoalan tadi, kamu ke bandara baru, karena kamu punya pola, kamu gampang. Tapi kalau kamu tidak punya pola, kamu mencari pola dulu kan? Benar. Kamu akan beda kalau kamu pergi ke bandara, terus kamu mengabaikan. Pergi ke bandara 2, kamu tidak belajar apapun. Keledai aja belajar. Waduh. Tidak akan terperosok pada 2 kali di lubang yang sama. Ya, 2 kali karena dia kenal itu lubang. Jadi untuk mengenali pola itu kadang perlu dekomposisi. Gitu kan? Terus untuk mengenali dengan baik itu perlu abstraksi. Karena jadi itu nggak bisa dan mengenali pola sendiri itu algoritma. Gimana caranya kita bisa mengenali sebuah pola gitu ya? Betul. Lah, untuk persoalan sederhana, Siti ini menjadi algoritma, dihafal. Oke. Makanya ngapal itu tingkat paling rendah. Paham aku. Karena di recorder kamu setel, dia keluar lagi kan, itu terus kan. Aku rangkum sedikit kali Bu ya. Jadi computational thinking ini bukanlah cara berpikir yang hanya dimiliki computer scientist, tapi justru pola pikir kita yang bagaimana kita berpikir seolah-olah seperti seorang computer scientist. Karena kalau tadi mengutip kata Bu Inge, komputer tuh bodoh. Dia harus diprogram, harus diajarin. Nah, seperti itulah computational thinking itu seperti itu. Kita memecahkan masalah melalui tadi ada 4 cornerstone yang urutannya boleh ditukar-tukar.
ada abstraksi, mencari, membedakan, memprioritaskan yang penting dengan yang tidak penting, bukan membuang, tapi membedakan. Kemudian ada algoritma, urutan Langkah. kata atau urutan langkah. Kemudian ada dekomposisi, di mana kita melihat struktur dari sesuatu, dari masalah, dari produk, dari makhluk hidup dan lain sebagainya. Dekomposisi bukan menghancurkan, bukan mengurai, tapi dekomposisi dalam computational thinking adalah melihat secara part per part dari sebuah struktur tersebut. Dan terakhir adalah pattern recognition, di mana kita mengenali atau menyadari bahwa ada sebuah pola di dalam dalam masalah ataupun dalam apapun, ada sesuatu yang bernama pattern. Nah, kalau boleh terakhir Bu Inga, kasih contoh dong Bu, yang orang maksudnya kan jangan-jangan orang sebenarnya sudah sampai ke tingkat tertentu, sebenarnya ternyata saya sudah loh melakukan computational thinking ini gitu. Mungkin saat saya memecahkan masalah matematika misalnya, atau mungkin masalah di rumah, mungkin bisa kasih contoh nggak Bu? Misalnya gimana sih contohnya gitu? Matematik aja ya, yang paling gampang. Karena seringkali ditanya apa bedanya computational thinking dengan mathematical thinking. Boleh Bu, monggo. Contoh, misalnya ada soal, sayangnya nggak bisa nulis, kamu harus jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah tuk sampai 10.000. Oke. Nah, kalau kamu pakai matematik, kamu akan ngambil kalkulator, terus kamu masukin 1 plus 2 plus 3 plus gini kan. Jadi dengan mengoperasikan penjumlahan. Oke. Itu bukan computational thinking. Hmm. Seorang computational thinker itu akan melihat ini sebagai persoalan. Kalau itu 10.000, ya gampang. Kalau andai kata 100 juta, nanti kan capek kan, tuk gitu kan. Maka dia lihat sebentar ya, karena sudah tahu aku jawabnya sebetulnya. Kalau enggak kan jadi apa, teka-teki. Oh, ini ada polanya ternyata. Kalau kulihat ujung sama ujung, 1 sama 10.000, itu berapa? 10.000 1. Ya. 2 sama 9.900 ini 1.001. Oh, ternyata gampang diringkes, jadi itu jadilah rumus deret hitung. Ya. Nah, orang nemu rumus deret hitung itu kan dari situ. Jadi ada macam-macam solusi. Kamu langsung menjumlahkan itu matematik, kamu tahu rumus deret hitung, kamu apply sebuah rumus, selesai. Tapi sebetulnya kalau itu dipandang persoalan baru, tanpa tahu rumus, maka memotret sehingga itu bisa ujung sama ujung dilipat, dibagi 2 kan. Betul. Jumlahnya, itulah contohnya. Jadi ada proses menganalisis, lihat posisinya seperti apa, polanya seperti apa, mendekomposisi gitu kan. Ya. Terus selanjutnya bisa kuprogram. Oke. Berarti kalau misalnya itu tadi Ibu ada nyebut kalau kita udah tahu rumus, kita tinggal pakai rumus, itu yang tadi Ibu bilang sebagai level terendahnya yaitu menghafal Ibu ya. Kita Betul. sudah menghafal, rumusnya sudah dapat, ternyata itu berasal dari computational thinking yang lebih luas pada saat orang pertama menemukan rumus tersebut menggunakan computational thinking. Oke. Ya, terima kasih Bu Inga. Makasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam bebas. Terima kasih.